Oke, langsung aja kita tes mode videonya di resolusi Full HD 1080p 60 fps. Dan kurang lebih seperti ini hasil videonya. Sangat stabil dan halus banget di HP kentang saya ini. Pakai config Leica Pro Stabilizer versi 2 Gcam LMC 8.4. Padahal saya rekam pakai tangan kosong aja tanpa bantuan gimbal sambil jalan kaki. Tapi nggak ngaruh, tetap stabil dan konsisten. Terbukti kalau elektronik image stabilization-nya berfungsi dengan baik. Warnanya juga bagus banget, natural dan gak over saturasi. Tapi sayangnya nggak semua HP support video stabilizer di Gcam dan config ini. Cuma bisa di HP yang udah ada OIS dan juga AIS. Halo semuanya, welcome back di channel Inspektor Gcam. Udah lama banget nih nggak update config, udah waktunya kita update kembali config terbaru. Dan kali ini saya akan bagikan config Leica Pro Stabilizer versi 2 untuk Gcam LMC 8.4 yang bisa kalian pakai untuk foto dan video. Karena di config ini udah bisa lensa 0,6, lensa utama dan juga lensa 0,5, yang dimana hasilnya bagus dan jernih banget. Terus udah bisa pakai photo lift juga seperti di HP iPhone. Detail parah hasilnya. Config ini udah bisa untuk semua HP Android, MediaTek dan juga Snapdragon. Hasil fotonya gimana bang? Untuk hasilnya sangat estetik banget sesuai dengan nama confignya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita review aja. Tapi sebelum kita review, kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Oke, let's go kita review. Oke, tadi udah kita coba mode videonya, bagus banget dan stabil teman-teman untuk hasil videonya. Dan sekarang kita coba tes foto ya, seperti apa untuk hasilnya. Hasil dari config Leica Pro versi 2 by Inspektor Gcam. Dan sekarang langsung aja di sini kita coba shoot teman-teman tanpa mengubah setelan apapun. Oke, kita paskan ke objeknya seperti ini, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih hasil fotonya seperti ini ya teman-teman. Hasil dari Gcam LMC 8.4 config Leica Pro versi 2 by Inspektor Gcam. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tanpa mengubah setelan apapun. Dan ini di rasio gambar 16:9. Mode Leica-nya aktif dan kalian bisa lihat sendiri untuk dynamic range-nya luas banget di sini teman-teman. Dan kemudian di sini untuk hasilnya benar-benar sangat jernih, hasilnya natural, tidak mengalami over saturation. Dan tentunya config ini support banyak perangkat Android, MediaTek dan juga Snapdragon. Untuk objek selanjutnya di sini kita coba off-kan mode Leica-nya teman-teman. Kemudian di sini rasio gambarnya kita pakai aja rasio gambar yang 4:3 seperti ini. Ini ada objek, kita paskan ya ke objeknya seperti ini, kita tapkan. Kemudian langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu sebentar dan sekarang langsung kita cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan seperti ini teman-teman, tanpa mode Leica aktif ya. Masih sangat bagus sekali untuk hasilnya teman-teman. Jadi yang membedakan Leica aktif dan juga Leica yang kita off-kan, dia kalau Leica aktif di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette teman-teman. Sedangkan kalau Leica-nya kita off-kan, dia hasil fotonya normal seperti ini ya teman-teman. Untuk dynamic range-nya di sini masih bagus meskipun rasio gambar yang standar 4:3. Dan untuk kualitas gambarnya benar-benar sangat perfect sekali, hasilnya jernih dan juga sangat detail. Untuk kontrasnya juga pas banget, sesuai dengan keadaan aslinya ya teman-teman. Dan untuk kualitas HDR-nya di sini lebih HD ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba foto pakai lensa 0,5 ini teman-teman. Kita lihat nanti untuk hasilnya seperti apa ya. Ini kita udah beralih ke lensa 0,5 ultrawide. Kita paskan ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu sebentar teman-teman. Ini mode Leica-nya kita matikan ya. Kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan menggunakan mode 0,5 ultrawide di config Leica Pro versi 2 pada Gcam LMC 8.4 seperti ini kurang lebih untuk hasilnya. Masih cukup bagus sekali ya teman-teman.
Untuk hasilnya, untuk dynamic range-nya ini benar-benar bagus sekali. Dan di sini untuk tone warna yang dihasilkan sangat-sangat natural, tidak mengalami over saturation. Dan untuk selanjutnya teman-teman, di sini karena berhubung config ini dia udah support live photo, jadi di sini kita mau coba live fotonya ya. Nah, untuk mencoba live foto teman-teman, di sini kita beralih dulu ke lensa utamanya tadi. Kemudian teman-teman, di sini kita switch ke kanan seperti ini, kemudian HDR kita off kan. Setelah itu di bagian top shot ini kalian perhatikan teman-teman, top shot ini kalian bisa pilih auto ataupun yang paling ujung ini ya. Top shot ini sama halnya dengan live photo ya teman-teman. Oke, ini udah ada objeknya, kita paskan ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Oke teman-teman, di sini untuk proses penangkapan gambarnya cepat sekali, langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan menggunakan foto live-nya di Gcam LMC 8.4 config Leica Pro versi 2 by Spector Gcam seperti ini ya teman-teman. Wow, ini hasilnya benar-benar sangat natural, sangat tajam sekali di sini untuk kualitas gambarnya teman-teman. Tanpa kita edit, dan kalian bisa lihat sendiri di bagian warna langit untuk birunya cukup bagus, tidak mengalami oversaturasi dan awannya masih kelihatan cukup jelas. Oke, kemudian untuk foto yang terakhir di sini kita coba shoot ke objek kecil ya teman-teman. Di sini ada objek batang kayu. Kita coba ke arah sini ya. Ini tanpa menggunakan lensa makro, hanya menggunakan lensa utama ya teman-teman. Leikanya di sini kita coba aktifkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut mainkan zoomnya 2 kali seperti ini. Oke, kalau udah di sini bisa langsung aja kita shoot ya teman-teman. Jadi tadi live fotonya aktif, kita off kan aja. HDR di sini kita aktifkan kembali. Kita paskan, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu bentar teman-teman, langsung kita cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan pada objek kecil seperti ini ya teman-teman. Tanpa menggunakan lensa makro, hanya menggunakan mode auto dengan opsi 2 kali zoom seperti ini untuk hasilnya. Dan ini mode Leica-nya kita aktifkan teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri betapa bagus hasilnya ini teman-teman. Tanpa kita edit, tanpa perlu lensa makro, dan hanya menggunakan Gcam dan config ini, hasilnya bisa sebagus ini di HP Android kita. Bahkan menggunakan kamera utama pun belum tentu hasilnya sebagus ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk reviewnya, dan sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini udah ada 2 aplikasi yang saya install. Untuk aplikasi yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4, dan nanti untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini ya. Dan jika nanti kalian klik link download Gcam yang ada di deskripsi video ini, maka nanti untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya download yang nomor 1, dan jika kalian menggunakan perangkat seperti Samsung, kalian bisa download yang versi scan 3D juga ya teman-teman. Dan kemudian jika perangkat kalian itu seperti Oppo, Realme, dan juga Vivo, kalian bisa download yang versi AWM. Itu jika yang nomor 1 terjadi masalah ya teman-teman, kalian bisa download masing-masing perangkat yang kalian gunakan seperti Oppo, Realme, dan juga Vivo bisa download yang AWM, dan untuk Samsung bisa download yang versi scan 3D. Oke, kemudian di sini ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Untuk tampilannya seperti ini. Fungsi dari aplikasi kamera HW ini untuk mengecek kamera ID yang ada di perangkat kita. Itu tujuannya supaya nanti kita bisa atur lensa 0,5 dan juga lensa 0,6-nya ya teman-teman. Dan masing-masing dari bahan-bahannya ini semuanya ada di deskripsi video ini. Oke, dan sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya teman-teman. Seperti ini untuk tampilan dari config Leica Pro versi 2 ya teman-teman. Dan jika kalian masih bingung bagaimana cara memasang config di aplikasi Gcam ini, nanti untuk link tutorialnya ada di pin komentar dan juga deskripsi video ini. Dan seperti yang saya bilang di awal video tadi, dia udah support semua lensa ya teman-teman. Ada lensa 0,5, lensa 0,6 dan juga lensa utama, dan ini bisa juga 2 kali zoom seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, lensa 0,5 dan lensa 0,6 ini belum bisa kita
pakai ya teman-teman. Jadi harus kita setting terlebih dahulu dan pastikan perangkat kalian itu sudah ada lensa ultrawide di kamera bawaan. Kalau belum ada lensa ultrawide di kamera bawaan, ini tidak akan support ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi saat kita klik lensa 0,5 ini keluar dengan sendirinya? Caranya di sini kita perlu setting terlebih dahulu untuk ID kameranya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya seperti ini. Setelah kita udah masuk ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya, kemudian di sini kita pilih yang additional kamera. Kemudian teman-teman kita scroll paling bawah, kita pilih list ID manually. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian use listed IDs. Jadi di sini kalian bisa aktifkan. Kemudian kalian perhatikan lagi di bagian list ID manually. Nah, ini adalah ID standar dari aplikasi Gcam-nya. Bagaimana cara mengetahui ID kamera untuk perangkat kita? Caranya di sini cukup mudah, teman-teman. Kita keluar dulu dari aplikasi Gcam-nya. Kemudian di sini kita buka aplikasi kamera HW. Nah, jadi aplikasi kamera HW ini mendeteksi perangkat apa yang kita gunakan ya, teman-teman. Jadi di sini dia bisa juga mendeteksi ID kamera untuk perangkat kita. Kalian bisa perhatikan di bagian kamera IDs ini. Nah, ini adalah ID kamera untuk perangkat yang saya gunakan ya teman-teman. Jika kalian menggunakan perangkat lain, nanti untuk ID kameranya, untuk angkanya berbeda-beda ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, di bagian kamera IDs ini kita ambil aja 4 angka, di angka 0, 1, 21 dan juga 22. Setelah kita ingat teman-teman, di bagian pengaturan list ID manually pada Gcam-nya, di sini kita isi sesuai dengan yang ada di aplikasi kamera HW-nya tadi ya teman-teman. Contohnya seperti ini, di angka 0, 1, kemudian 21, setelah itu 22 seperti ini ya. Setelah itu kita klik selesai, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita keluar dari pengaturan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu di sini kita langsung coba aja lensa 0,5-nya. Dan setelah kita setting teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk lensa 0,5-nya sudah aktif dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya. Jadi seperti itu cara setting agar kita bisa menggunakan lensa 0,5 ataupun lensa 0,6 pada aplikasi Gcam LMC 8.4. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke tutorial yang kedua. Karena berhubung config ini dia udah support video stabilizer, jadi kalau langsung kita masuk ke mode video seperti ini, dia belum support untuk video stabilizernya ya teman-teman. Jadi perlu kita setting juga agar videonya bisa stabil. Di sini kita masuk lagi ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih opsi system setting. Kemudian kita pilih opsi stream configuration. Kemudian kita pilih opsi main kamera. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih enable configuration. Ini perlu kita aktifkan ya. Setelah itu di sini kita pilih yang opsi video mode ini ya teman-teman. Nah, di bagian video mode ini ada banyak kode-kode teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya custom ID session yang perlu kita atur ya teman-teman. Dan di sini udah tersedia banyak sekali custom ID session yang bisa kalian coba satu persatu untuk video kalian agar bisa stabil pada aplikasi Gcam. Di sini saya menggunakan perangkat Poco S3 NMC. Saya menggunakan yang 61444, kodenya Ace versi 2 ini ya teman-teman. Langsung aja kita pilih seperti ini. Dan jika kalian menggunakan perangkat lain, kalian bisa coba ID session untuk video yang lainnya ya teman-teman, karena di sini udah tersedia banyak sekali. Oke, seperti itu cara settingnya teman-teman. Sekarang kita coba keluar dari pengaturan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu kita masuk ke mode videonya ya. Nah, ini setelah kita setting mode videonya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri udah kelihatan sangat stabil ya. Dan seperti itu cara setting agar videonya bisa stabil. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil review kita kali ini dari config terbaru, yaitu config Leica Pro versi 2 by Inspektor Gcam. Dan silahkan kalian download teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like juga video ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan config terbaru dan tutorial terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam.